Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya, Abdul Iqbal. Dalam pertemuan ini kita akan belajar dan mengenal React.js, yaitu dalam kesempatan ini pengenalan tentang JSX. Apa itu JSX? Dan akan kita coba juga mengenal tentang komponen dan props di React.js. Ya, apakah JSX di dokumentasi dari reactjs.org kita bisa membaca introducing JSX. Ya. Jadi script yang di depan ini terdiri dari konsol, elemen, dan seterusnya. Ini adalah merupakan contoh script dari JSX. Ya, ini agak-agak mirip dengan HTML, tetapi tidak murni HTML karena di sini ada konstan, elemen, dan sama dengan. Ini bukan bahasa HTML atau HTML. Ini biasanya dipakai untuk di dalam JavaScript, ya. Jadi JSX ini adalah sebuah extension milik JavaScript yang mana digabungkan antara fungsi-fungsi JavaScript dan juga fungsi-fungsi HTML ini digabung menjadi satu kesatuan. Biasanya kan dipisah antara HTML tersendiri, kemudian JavaScript-nya dipisah sendiri. Ya, ini nanti teman-teman bisa mencoba dan membaca sendiri di dokumentasi di reactjs.org. Kemudian bagaimana implementasi contohnya? Kita akan mencoba membuat sebuah komponen. Kemarin kita sudah di pelatihan sebelumnya, di tutorial sebelumnya kita sudah membahas function. Function itu kita kemarin sudah mencoba pada satu halaman yang sama. Kita akan mencoba membuat di halaman yang berbeda. Ya, di sini di project kita yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi. Kita akan menambahkan sebuah fungsi baru atau kelas baru di dalam file tersendiri. Untuk membuat sebuah file JSX, kita bisa meletakkan di dalam src dan komponen di sini. Kita klik foldernya di sini, kemudian kita klik new file. Kita buat misalnya latihan 2.jsx. Sebenarnya .js pun boleh, JSX juga bisa, JSX dan JS. Ya, seperti biasa untuk menulis sebuah function atau membuat file yang akan kita ekspor nanti dan bisa digunakan di file yang lain, kita mengimpor dulu React from React seperti ini. Kita copy saja. Ya. Copy. Ya. Nah, di dalam file JSX ini tanda titik koma ini boleh dipakai, boleh tidak. Ini tidak ada masalah. Antara dipakai juga tidak error, dipakai pun tidak error juga. Tapi untuk biar rapi, kita pakai yang pakai tanda titik koma. Kemudian untuk membuat sebuah fungsi, nah di sini uniknya lagi di React.js, di JSX di sini, semua baik itu konstan maupun function itu bisa langsung dibuat. Ya, sebagai contoh, misalnya kita buat function, misalnya msg gitu ya, msg. Nanti kita akan isi props-nya, yang akan kita kirim props-nya, kita terima, kita tangkap di sini, kemudian kita buka dan tutup kurung kurawal. Kurung kurawal ini bahasa Inggrisnya kurung kriwil.
Kemudian kita sebutkan kembalinya return. Ya. Kemudian di dalam yang agak unik di bahasa JSX ini harus ditutup. Ada penutupnya di atas dan di bawah. Seperti ini. Bisa menggunakan tutup kosong seperti ini atau bisa pakai div juga tidak masalah, boleh. Ya, kita kemudian baru membukanya dengan div. Ya, kita bisa menuliskan karakter atau string biasa, misalnya ini pesan dari MSG, artinya dari file MSG. Ya, seperti ini saja. Nah, kemudian di sini kita harus mengekspor dulu. Ekspor file, nama yang kita ekspor adalah MSG saja. Ya, ini sudah selesai. Kita membuat satu file JSX yang akan kita impor ke app.jsx. Cara mengimpornya mudah, kita panggil import, kemudian kita sebutkan export aneh. Ya, from dari. Nah, untuk menuliskan sebuah file yang di dalam satu folder, kita menggunakan titik dan slash. Kemudian kita sebutkan nama filenya lat2. Seperti ini. Nah, dengan begini, MSG atau dari file yang dari lat2 yang sudah kita ekspor, sudah bisa kita panggil di sini. Cara pemanggilannya sama. Ya, buka kurung, MSG. Nah, ini uniknya juga, di sini langsung ditutup teksnya. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ya, ini kita bisa melihat ini pesan dari MSG. Ya. Ini pesan dari MSG. Kemudian bagaimana kalau kita mengirimkan prop? Kita mengirimkan sebuah parameter, kita bisa mencoba di sini juga. Ya, nama props-nya bisa kita kirim juga, inisialisasinya misalnya pesanku sama dengan hati-hati di jalan. Ini props yang kita kirim ke MSG yang ada di lat2. Kita simpan. Ya, ini belum, masih ini pesan dari MSG saja, murni. Props-nya belum dibaca karena di dalam lat belum kita panggil props-nya. Untuk memanggil props, kita tinggal menuliskan. Nah, perlu diperhatikan, jadi kita bisa langsung mengkombinasikan antara string atau HTML dan variabel dari props. Nah, ini uniknya JSX, bisa kita langsung panggil di sini. Digabung antara format dari HTML dan variabel atau tangkapan dari JavaScript. Kemudian karena di sini di app.jsx kita mengirimkan sebuah parameter dengan nama pesanku, bisa kita tulis di sini langsung props.pesanku. Ya, kita simpan. Apa yang terjadi? Ya, ini sudah muncul. Ini pesan dari MSG, hati-hati di jalan. Ya. Jadi kita sudah membuat sebuah file JSX dan menggunakannya sebagai function, ya di sini, dan kita gunakan sebagai komponen di app.jsx. Ya, jadi kita sudah mengenal, sudah mulai belajar
apa itu JSX. Jadi ini adalah sintaks-sintaks JSX. Mirip-mirip HTML, HTML, dan juga mirip-mirip dengan JavaScript. Kenapa ada mirip-mirip JavaScript? Karena ada function, kemudian ada variabel-variabel yang bisa dikirimkan. Kenapa mirip HTML? Karena di sini ada div, kemudian bisa diketik dan muncul di browser. Ini mirip sekali dengan HTML. Ya, kita sudah belajar function, kita sudah belajar apa itu JSX, dan kita juga sudah belajar pemakaian komponen di dalam sebuah file React.js. Ya, mungkin itu dulu pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.